Handphone ini nggak cocok buat kamu para kaum mending-mending. Kenapa? Karena smartphone ini jauh lebih cocok buat sobat Dansal yang demen banget sama dunia fotografi dan videografi. Kamera cakep, resolusi tinggi, dan spesialnya ada gimbal stabilizernya di dalam kameranya. Yaps, ini adalah Vivo X70 Pro. Kali ini kita akan review smartphone yang satu ini. Kayaknya mungkin review kali ini lebih condong ke kameranya ya. Bareng aku Dona, hanya di channel Dansal Official. Kemarin kita udah selesai unboxing Vivo X70 Pro ini. Sekarang saatnya kita kupas tuntas mengenai apa aja sih teknologi yang ada di handphone ini. Oh iya, untuk sobat Dansal yang belum nonton unboxingnya bisa langsung klik link di sebelah sini. Sebelum terjun langsung ke kameranya, kita ulas dulu mengenai spesifikasi dari Vivo X70 Pro ini. Karena yang jelas pasti akan ada perubahan dan upgrade yang diberikan Vivo buat mendukung performa smartphone ini. Nggak asik dong kalau kameranya bagus tapi handphonenya lemot. Kalau dilihat dari desainnya, udah keren banget buat smartphone kelas flagship. Dengan frame kamera yang tegas banget, terus ada logo Zeiss yang bikin orang salfok dan penasaran. Abis itu ada tagline profesional fotografi buat nunjukin kalau ini handphone emang jago banget di bagian kamera. Dan sisanya sama aja kayak smartphone flagship pada umumnya. Nah, kalau kita ngomongin mengenai spesifikasinya nih, baru menarik banget. Yang pertama kita bahas mengenai layarnya dengan lebar 6,56 inch L5 AMOLED Full HD plus 3D flexible display. Jadi untuk layarnya bagian sampingnya rada ngelengkung beresolusi 2376 x 1080 pixel dengan refresh rate 120 Hz, mempunyai fitur Smart Width. Jadi layar akan menurunkan refresh rate-nya ketika dirasa pengguna kurang membutuhkannya. Nah, gunanya supaya baterai Vivo X70 Pro ini bisa jauh lebih awet. Tapi menariknya sobat Dansal juga bisa mematikan fitur ini kalau kalian pengen gunain fitur ini terus dan ngerasain nyamannya main handphone dengan refresh rate tinggi. Layarnya sendiri juga sudah mendukung HDR10+ High Res, jadi bisa nampilin warna yang jauh lebih hidup. Bergeser ke bagian atas layar ada sebuah kamera selfie 32 megapiksel. Untuk ujung layar bagian atas terdapat AirKiss dan di bagian layar depan terdapat fingerprint scanner dengan kecepatan yang luar biasa. Lanjut untuk sistem pengoperasiannya menggunakan Android 11 dengan sentuhan UI Vantos 20 milik Vivo sendiri, berkapasitas 12 GB RAM dan internal 256 GB dengan 4 GB extended RAM. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Vivo X70 Pro ini enggak bakalan lemot, apalagi nge-lag. Berkapasitas baterai 4450 mAh berkecepatan 44 Watts fast charge. Dan pastinya Vivo X70 Pro ini sudah mendukung jaringan 4G, juga memiliki fitur NFC Multifunction. Lalu chipsetnya Vivo menggunakan MediaTek Dimensity 1200 Vivo. Nah loh, pasti kalian pada heran kok pakai MediaTek, kok enggak pakai Snapdragon 888? Eits, jangan salah, Vivo sendiri juga nggak asal milih chipset buat ditanam di smartphone flagship mereka yang satu ini. Sobat Dansal masih ingat dong mengenai isu prosesor Snapdragon 88 yang panasnya masih belum bisa diperbaiki. Makanya Vivo juga nggak berani ambil resiko. Terus kenapa di chipset MediaTek yang satu ini ada tagline Vivo di belakangnya? Yap, chipset MediaTek ini sudah dikembangkan lagi oleh Vivo dan memiliki performa yang jauh lebih baik. Pastinya isu panas di Vivo X70 Pro ini nggak akan muncul loh, tapi sebagai
sebagus-bagusnya smartphone, tetap ada bagian yang kurang pastinya. Nah, kekurangan Vivo X70 Pro yang pertama adalah tidak tersedianya slot memori eksternal untuk kita menambahkan memori lagi di dalamnya. Tapi ya, buat apa lagi sih? Toh di Vivo X70 Pro ini juga udah punya storage memori internal yang super lega. Lanjut lagi untuk kekurangan yang kedua, belum bersertifikasi IP atau anti air. Di saat brand sebelah sudah main air pakai smartphone-nya, si Vivo X70 Pro ini cuma bisa nonton di balik jendela kamar. Kemudian untuk kekurangan yang ketiga, ada hilangnya jack audio di Vivo X70 Pro. Tapi untungnya dalam paket pembelian sudah disediakan konverter USB Type-C ke jack audio 3,5 mm. Terus kekurangan yang keempat, speaker milik Vivo X70 Pro ini masih belum mendukung stereo. Jadi masih mono speaker di bagian bawah aja. Untungnya dalam paket pembelian udah disediakan headset milik Vivo yang mempunyai kualitas terbaik. Enak banget loh suaranya. Terus untuk kelebihannya, yaps, Vivo X70 Pro ini penuh banget dengan keunggulan dibandingkan smartphone flagship milik tetangga, terutama pada kameranya. Soal kamera, dari tadi kita belum bahas ya mengenai kamera dari Vivo X70 Pro ini. Soalnya selling pointnya emang di sektor kameranya. Kamera belakang Vivo X70 Pro menggunakan sensor Sony IMX766V dan masih mempertahankan teknologi gimbal di dalam kameranya. Namun sudah diperbarui lagi ke versi 3 di Vivo X70 Pro. Beresolusi 50 megapiksel ultra sensing gimbal kamera dengan diafragma 1,75 untuk kamera utamanya. Lalu di bawahnya ada 12 megapiksel potret kamera dengan diafragma 2,2. Di samping bawahnya ada 12 megapiksel ultra wide dengan diafragma 2,2 dan di sampingnya lagi ada 8 megapiksel periscope dengan diafragma 3,4. Kemudian di samping frame kamera ada 2 tone flash, tapi kalau sobat Dansal lihat terdapat 4 titik flash. Di sini ya, nggak cukup sampai di situ. Optik kamera yang digunakan di Vivo X70 Pro menggunakan Zeiss Tessar sesuai dengan logo yang berada di frame kamera. Jadi untuk hasilnya benar-benar mengejutkan. Cocok banget buat kalian yang pengen dapat hasil kamera smartphone yang bagus banget. Ditambah lagi fitur gimbal di kameranya, jadi sobat Dansal bisa rekam video dengan stabil walau enggak menggunakan stabilizer. Masih seputar kamera lagi, untuk sistemnya menarik banget karena di settingan kamera sobat Dansal bisa memilih beberapa style kamera milik Zeiss, diantaranya Distagon, Planar, Sonar, dan Biotar. Tentunya fitur ini nggak bakalan sobat Dansal temukan di smartphone flagship milik tetangga. Terus untuk videonya udah mendukung 4K 60 fps. Fitur ini bisa sobat Dansal nyalakan dan matikan selagi sobat Dansal sedang rekam videonya. Nah, tapi ketika sobat Dansal menggunakan kamera utama lalu mendekati objek, maka kamera akan berpindah secara otomatis ke sensor kamera makro. Ditambah lagi yang nggak tahu kenapa berpindahnya cukup keras dan kurang halus. Ya, namanya juga netizen, udah dikasih paling bagus masih aja cari kekurangannya. Lalu hasil kameranya bagus banget. Kalau sobat Dansal mau ngebuat vlog atau nemenin sobat Dansal foto-foto, ini cocok banget. Karena kameranya udah ada gimbal di dalamnya dan punya sensor Sony juga casting lensa milik Zeiss Tessar. Udahlah, kalau ngomongin soal kamera pastinya bagus banget dan top marka top deh. Untuk sobat Dansal yang pengen dapetin Vivo X70 Pro ini, bisa langsung datang ke store Dansal terdekat di kotamu ya. Atau sobat Dansal pengen cari smartphone flagship lain, pastinya juga ada kok. Jadi, gimana menurut sobat Dansal mengenai Vivo X70 Pro? Silahkan tulis di kolom komentar kalian mengenai Vivo X70 Pro. Atau mungkin sobat Dansal mau kita review smartphone apa lagi, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan mungkin gitu aja video kali ini mengenai Vivo X70 Pro kali ini. Dengan aku Dona, pastinya jangan lupa like, comment, subscribe, juga share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dan salam one stop shopping gadget.